Silahkan, Lai. Ya, kita berdoa juga itu hak kita kawan-kawan ya. Dan aku juga karena kau sudah mendoakan yang terbaik untukku. Dan aku juga berdoa ya kepada semua para apologet-apologet agar dalam lindungan Tuhan. Oke. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Pada kesempatan kali ini kami akan berdiskusi Bapa untuk mencerahkan pikiran banyak orang. Bapa berkati diskusi ini, tidak ada niat kami untuk menghujat satu agama tertentu, sebab kami tahu menyakiti hati orang-orang adalah melanggar perintah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir, berikan hikmat kepadaku Tuhan, agar aku bisa menyampaikan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, berkati juga para orang-orang yang sekarang sedang menderita hanya karena kebenaran. Berkati Bapak Panji Gumilang, yang sekarang dia sedang bergumul di penjara Bapak, karena dia mempelajari tentang kebenaran firman-Mu. Berkati dia Bapak. Berkati juga orang-orang yang menderita dengan kasus penistaan agama. Bapak Aulia Rahman yang di Bandung. Jaga tubuhnya Bapak, jangan sampai dia dimakan oleh iblis setan si penyesat itu Bapak. Berkati juga Muhammad KC yang sekarang di penjara Bapak. Biarlah kau tutup bungkus dia dengan darah-Mu Bapak. Demikian juga dengan aku Bapak. Jagai aku Bapak dalam memberitakan firman-Mu ini. Jangan sampai ajaran setan bisa menguasai aku. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Oke, terima kasih Bang Nandar, Bang Rudi. Semoga dilancarkan semuanya. Oke, bisa kita mulai? Silakan. Tema malam hari ini adalah apa Bang Rudi? Yesus Ya. kawin. Ya. Oh yes, Yesus menikah Ya, gitu ya. Yesus menikah. Nandar membuat gini, Nandar menanyakan kepadaku Yesus kawin, lalu aku menanyakan tentang imannya, satu saja juga temanya. Gitu ya? Ya, Nah, Yesus kawin. Oke, baiklah. Silakan. Waktunya berapa? Silakan. Sementara kayak kemarin aja ya, 3 menit ya. Ya, silakan. 3 menit apa 4 menit? Kayaknya kalau opening jangan 3 menit deh. Oh ya, kita opening dulu, kita Opening kasih itu agak lama. 5 menit aja, 5 menit opening. 5 menit. Oke, Nanti baru Rudi siap. juga 5 menit. Ya. Siap. Ini siapa duluan? Nandar duluan. Silakan. Oke, silahkan. Sekarang waktunya saya kasih ke siapa dulu? Manut saya. Boleh aku boleh. Oke, silahkan Bang Nandar memberikan narasi untuk pembukaannya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Waktunya dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd fa inna asdaqul haditsi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Terima kasih kaum muslimin wal muslimat yang saya sayangi, yang saya hormati, hafirim fe hafirat hayya karim, dan terima kasih Bang Rudi Simamora. Mudah-mudahan Allah yahdik, mudah-mudahan engkau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Imran ayat ke-57. 157. Ayat Al-Imran ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Penciptaan Isa di sisi Allah sama seperti Adam, tercipta dari kalimatnya yaitu kun, jadi maka jadilah dia. Yesus Kristus Isa Al-Masih Alaihissalam adalah produk dari kehendak Allah. Dia adalah ciptaan Allah. Tidak jauh beda dengan kita. Beliau di usia 8 hari disunat,
maka beliau di usia 18 tahun menurut tradisi dan adat istiadat orang Yahudi, dan sebagai orang Yahudi beliau harus menikah. Oleh karenanya teman-teman kaum muslimin wal muslimat, ada usia dari 12 sampai dengan usia 30 tahun kisah perjalanan Yesus ditutupi di dalam Alkitab dan di dalam kekristenan. Ada hal apa, ada rahasia besar apa sehingga usia produktif Yesus ditutupi? Bukankah dia Tuhan, kata teman-teman Kristen? Tetapi kenapa ada kisah yang produktif dari usia 18, dari usia 13 sampai 30 tahun tidak diceritakan? Diakui atau tidak? Dipahami atau tidak? Jujur terhadap diri sendiri atau tidak? Maka Yesus Kristus itu salah satunya melakukan pernikahan di usia 18 yang merupakan suatu keniscayaan bagi rabi Yahudi. Yesus sendiri di dalam ajaran Yahudi, di dalam fakta historikal disebut sebagai rabi. Maka kewajiban seorang rabi itu adalah menikah. Ya, Yesus di dalam Yohanes 13 ayat ke-13 disapa oleh ahli-ahli Taurat. Apa kata ahli-ahli Taurat itu? Atem korim ali rabi feadon. Kamu menyapa aku rabi, guru, dan suatu keniscayaan bahwa guru itu adalah menikah. Baik saudara-saudari yang terkasih, saya akan sampaikan satu ayat kepada teman-teman semua. Lukas 7 ayat 38 ya. Lukas 7 ayat ke-38. Waktu saya masih 3 menit, masih ada sisa 2 menit. Rudi Simamora, kita lihat nih Rudi. Kita lihat di dalam Lukas 7 ayat 38. Ya, Lukas 7 ayat 38 saya bacakan kepada Anda di dalam versi MLT. Dan seraya berdiri di sisi kedua kakinya sambil menangis ke belakang, dia mulai membasahi kedua kakinya dengan air mata, dan dengan rambut kepala dia menyekanya dan menciumi kedua kakinya serta mengurapi dengan minyak wangi itu. Ini ada satu pertanyaan buat Rudi Simamora, boleh kiranya menjadi awal permulaan untuk menstimulus Anda berpikir bahwa Yesus adalah menikah. Sebutkan di dalam ajaran Torah mana Torah terbagi dua, ada Torah Shebe Alfe, ada Torah Sheviktab. Torah Shebe Alfe, Torah lisan, Torah Sheviktab, Torah tangan. Ada 5 Torah tangan, yaitu apa? Sefer Bereshit, Kitab Kejadian, Sefer Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Tunjukkan di dalam tradisi adat Yahudi mana, di dalam hukum Yahudi mana ada 613 mispot, atau di dalam Yahudi namanya Sheshmeot Veshalosh Esreh mispot. Ada 613 mispot di dalam hukum Yahudi. Pertanyaan saya, di dalam hukum Yahudi mana seorang wanita dewasa boleh menciumi Yesus sebagaimana termaktub di dalam Lukas 7 ayat 38. Ingat ya, Lukas 7 ayat 38, Maria Magdalena mencium Yesus. Dalam hukum Yahudi mana yang memperbolehkan hal tersebut? Terima kasih. Oke. Silakan. Udah Ya. belum waktunya? Ya, moderator bisa apa komentar sebentar? Halo moderator. Oke, silakan. Ya, waktu jangan sampai lewat ya. Waktu jangan sampai lewat ya. Kita belajar disiplin ya. Maaf, tadi aku lagi dia, ambil pulpen. kasih dia kompensasi Nanti lebih 5 juga nggak apa-apa. Iya. Kasih Ya, kompensasi dia maksudku 5 biar menit. tertib. Oke, baik. Ya, saya mulai. Horas, damai Kristus bersama kita. Salam kawan-kawan semua. Salam aku ucapkan dari Kota Medan. Saya Anak Batak kembali hadir untuk membicarakan tentang firman Tuhan. Karena banyak sekali ya kawan-kawannya penyesat-penyesat yang kita temukan di zaman sekarang ini yang membelok-belokkan kebenaran isi Alkitab itu. Untuk itulah aku hadir untuk meluruskannya. Kawan-kawan, seperti tuduhannya tadi bahwa Yesus menikah. Karena dia mengeluarkan satu dalil dalam adat istiadat Yahudi itu seorang rabi itu harus menikah. Kawan-kawan, ini adalah pembohongan. Boleh kita lihat di dalam Matius 19 ayat 12. Perkataan Tuhan Yesus sendiri bahwa sesuatu pernikahan itu tidak diwajibkan bagi semua orang. Itu ya. Sekarang saya akan bacakan dalilnya di dalam Matius 19 ayat 12. Apa kata Tuhan Yesus kawan-kawan? Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain.
Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Itu kata Tuhan Yesus di dalam Matius 19 ayat 12. Dan jejak ini telah diikuti oleh murid-murid Tuhan Yesus. Gitu ya. Apa buktinya jejak Yesus ini diikuti oleh murid-murid Tuhan Yesus? Sampai sekarang pastor nggak kawin. Saya belum menemukan ada pastor yang kawin di dalam gereja mula-mula. Sampai sekarang. Nah, mereka mengikuti jejak Tuhan Yesus ini di dalam Matius 19 ayat 12. Sekali lagi saya bacakan. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Jadi klaim Sinandar tadi bahwa setiap orang itu harus menikah, itu dipatahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Baik, berikutnya, tidak ada catatan di dalam Alkitab bahwa Yesus itu menikah. Memang tidak ada. Dari Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah dicatatkan bahwa Yesus itu menikah. Ya, jadi pertanyaan Sinandar tadi adalah, coba kau bantah tentang Maria Magdalena yang menyeka kaki Yesus. Kawan-kawan, tidak ada Maria Magdalena melakukan hal-hal yang tidak senonoh bagi Yesus. Dan itu dilakukannya di depan banyak orang, yaitu menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Bukan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan suami istri. Bagaimana mungkin di dalam peribadatan orang Yahudi disaksikan oleh banyak orang, Maria Magdalena melakukan itu? Tidak ada, itu adalah hujatan dari Sinandar. Tidak ada Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Yang benar adalah Maria Magdalena meminyaki kaki Yesus, lalu menyekanya dengan rambutnya. Itu yang tertulis di dalam kitab suci. Jadi udah ku jawab ya, bahwa dalil yang dia katakan tadi setiap orang Yahudi itu harus menikah, itu salah. Matius 19 ayat 12, tidak semua orang menikah. Yang kedua, ketika Maria Magdalena meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan itu dibantah oleh Alkitab itu sendiri, karena itu dilakukan di depan banyak orang, dan dia menyekanya dengan rambutnya sendiri. Baik, sudah ku jawab. Silakan sampaikan aja banyak-banyak pertanyaan, aku akan menjawab. Baik, seperti biasanya kalau berdebat, mulai dari awal sampai akhir, aku hanya memberi satu pertanyaan saja. Aku sudah berdebat selama bertahun-tahun. Bahkan aku pernah dipenjara karena berdebat. Setiap perdebatan, aku tidak pernah menanyakan dua pertanyaan. Hanya satu pertanyaan yang aku tanyakan sepanjang perdebatan. Kiranya Nandar bisa menjawab. Ya, baik. Pertanyaanku adalah, kita semua tahu bahwa Tuhan itu tidak bisa dipersekutukan. Tidak ada Tuhan yang bisa dipersekutukan kalau Tuhan yang benar. Kalau Tuhan yang benar, tidak akan mungkin dipersekutukan dengan apapun. Nah, berbeda dengan Tuhannya Sinandar. Kalau mau menyembah Tuhannya Sinandar, harus mengakui Muhammad Nabi. Bukankah ini persekutuan? Atau bisakah kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa bawa-bawa Muhammad? Itu ya, hanya itu yang aku tanyakan sepanjang perdebatan ini. Bisa nggak aku menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi aku melupakan Muhammad? Karena aku tidak mau mempersekutukan Tuhan. Sebab Tuhan itu tidak perlu dipersekutukan. Itu ya, silakan kau jawab. Silakan kau jawab. Bisakah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa bawa-bawa Muhammad? Katakanlah mungkin dengan kelakuannya yang tidak pantas itu. Jadi aku tidak terlalu suka dengan beliau. Contoh ini, contoh. Bisa enggak aku menyembah Allah tanpa bawa-bawa Muhammad? Karena aku tidak mau mempersekutukan Tuhan. Silakan kau jawab. Aduh, kayak kemarin lagi nih. Dijawabnya apa? Jawab apa? Rudi. Udah, ini mulai aku nih ya. Baik, saya jawab sebentar. Aku langsung jawab. Aku mah to the point, Rudi. Nih, Rudi ya. Ini Alkitab yang dikasih oleh ex-girlfriend saya buat Anthony Paris. Anthony Paris itu saya, Ika Puspitasari, ex-girlfriend. Ini waktu 2009, waktu saya pelayanan di Balikpapan. Ini Alkitabmu loh ya, Alkitab LAI loh ya. Ini LAI nih. Nah, bahkan ada di sini langkah-langkah merenungkan Alkitab. Pertanyaanmu itu menabok pipimu sendiri, Rudi. Anda rupanya tidak kenal, tidak tahu definisi Nabi, saudara. Kita lihat nih teman-teman ya.
Nabi adalah seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan firman Allah kepada manusia, khususnya para nabi Israel yang bertindak selaku pembicara atas nama Allah, seperti Musa, Elia, Amos, Yesaya, dan lain-lain. Seringkali mereka harus menentang raja atau rakyat Israel sendiri yang telah menyimpang dari kehendak Tuhan. Juga Yohanes Pembaptis di dalam Matius 11 ayat 5, dan Yesus sendiri misal Lukas 24:17 disebut nabi. Definisi nabi adalah sebagai seorang pewarta firman yang menyampaikan firman. Jadi kalau kamu mengatakan wah tidak harus melalui perantara, ingat bro, di dalam tradisi Yahudi, di dalam hukum Yahudi, di dalam hukum Torah, seorang nabi itu difungsikan untuk menyampaikan firman. Jadi tidak ada sejarah di dalam agama Yahudi, tidak ada sejarah di dalam agama Islam kalau Tuhan menyampaikan firman Tuhan dengan dia turun jadi manusia, tidak ada. Jadi kenapa harus melalui Nabi Muhammad? Tadi saya sudah sampaikan di dalam sebuah hadis yang sahih. Ya, apa hadis yang sahih? Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sebenarnya perkataan adalah firman Allah. Wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarat kamu beli televisi, maka ada pemandunya, buku panduan. Buku panduan juga kadang kita nggak ngerti, ada teknisinya. Ya kan? Bukan pabriknya langsung turun ke sini. Sebetulnya pertanyaanmu itu nggak ada korelasinya dengan tema kita pada malam hari ini. Tapi aku sudah menjawabnya. Tadi aku menyampaikan kepada kamu, Rudi, terkait sebuah pertanyaan. Di dalam agama Yahudi, di dalam hukum Yahudi mana ada ses meot vesalos esreh dalam bahasa Ibrani. Ada shesh meot vesalos esreh, ada 613 mispot di dalam hukum Yahudi. Pertanyaan saya, di dalam hukum Yahudi yang mana? Saya juga tidak akan beranjak. Saya tidak akan beranjak ke pertanyaan seterusnya sebelum kamu menjawab. Kecuali kamu bilang, oh Nandar, aku nyerah loh ya. Silahkan kamu kasih tahu, baru aku kasih tahu. Di dalam hukum Yahudi yang mana, di dalam Torah, bahwa seorang perempuan dewasa boleh menciumi seorang laki-laki Yahudi dewasa. Nah, contoh aku kasih tahu aja deh, karena kamu itu pasti nggak bisa menjawab. Tidak ada orang Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya debat, bukan karena saya hebat, tetapi karena saya dalam kebenaran Islam, saudara-saudari yang terkasih. Kita lihat lah ya, kita lihat di dalam ini Sefaria ya, Rudi punyanya orang Yahudi ya. Ini di dalam Me'agli Hayim, atau di dalam Islam itu fikih munakahat ya. Di sini dijelaskan tentang bagaimana interaksi laki-laki dan perempuan. Di dalam ajaran Yahudi ada yang namanya mahram, sama seperti Islam. Di sini dijelaskan begini ya. Ini saya juga bisa bahasa Inggris ya, saudara. Baca tapi. Please do not touch me as I do have moderator, nanti dikiranya ini dukung aku. Aku aja ya moderator ya. Nanti dikiranya wah mendukung Yonatan ini. Please do not touch me as I do not have a marriage contract from you. Di dalam ajaran Yahudi, seorang laki-laki tidak boleh menyentuh seorang perempuan, dan begitu juga sebaliknya sebelum ada kontrak pernikahan atau akad nikah kalau dalam Islam ini. Ini ajaran Yahudi. Nah, kemudian di sini jelaskan, and until the day of his death, the man did not touch the woman. Sampai matinya, seorang Yahudi itu tidak boleh menyentuh lawan jenis. Makanya saya pertanyakan, di dalam Lukas 7 ayat ke-38, Yesus disentuh, diciumi oleh wanita Yahudi dewasa. Dasar dibolehkannya dicium itu di mana gitu loh. Kalau saya sudah menunjukkan dasar ketidakbolehannya di dalam Me'agli Hayim. Me'agli Hayim itu adalah Me'agli Shirkal Hayim, hidup. Data orang Yahudi menjelaskan seorang perempuan tidak boleh menyentuh seorang laki-laki. Yesus dicium. Muah. Itu dasarnya di mana, saudara? Ini yang harus kamu jawab. Saya tadi menjawab pakai data Alkitab. Menyatakan pakai data Alkitab. Sekarang jawab pertanyaan saya. Silakan. Oke, Barudi, waktunya Barudi. Seperti yang sudah kita sepakati, apapun yang baru disampaikan, apapun itu dalilnya, tolong ditunjukkan kepada kita semua gitu, karena tidak semua orang itu mampu
apa ya, pernah baca ayat tersebut. Misal Matius 19:12, kan tidak semua orang tahu. Nah, alangkah eloknya, alangkah lebih baiknya Bang Rudi itu buka kitabnya, tunjukkan kepada kita semua, gitu aja. Oke, Oke, baik. bisa? Oke. Ya, tentu saja tidak bisa karena aku memakai handphone. Kalaupun aku tunjukkan contohnya, ini contoh nih, contoh. Kalaupun aku tunjukkan Matius 17, apa kalian bisa membaca? Yang jelas aku sebutkan saja dalilnya. Aku sebutkan saja dalilnya, kalian baca sendiri, gitu ya? Nah, sekarang aku jawab. Lah, ada laptop toh? Ada laptop toh? Tidak ada. Aplikasi Alkitab tidak ada di laptop. Gitu ya? Kemarin ada Yang ada di Alkitab. laptop. Ya, aku laptopku lagi rusak laptopku ya. Kemarin bisa. Ya udah nggak apa-apa, Cem. Lanjut. Sekarang aku jawab. Oke. Penting aku sebutkan dalilnya. Kawan-kawan catat dalilnya dan periksa. Oke, baik. Sekarang aku jawab. Tidak ada Maria Magdalena mencium Yesus, Nandar. Kau sudah menghujat Yesus berlebihan, tapi nggak apa-apa. Biarlah Roh Kudus yang akan mengubahkan hatimu. Kalau kita baca di dalam Yohanes 12 ayat 3 yang kau gunakan dalil itu, Nandar ya. Di dalam Yohanes 12 ayat 3 itu, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Nah, artinya Yesus diurapi oleh Maria dengan minyak, bukan dicium seperti yang ada di pikiranmu, Nandar. Itu ya, bukan seperti yang ada di pikiranmu, Nandar. Sekali lagi aku bacakan Yohanes 12 ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tidak ada diciumnya, gitu ya, bukan diciumnya. Itu yang tertulis. Nah, semoga kawan-kawan paham. Nah, lalu kita akan melihat di dalam Lukas 7 ayat 37 sampai 38. Kita lihat kawan-kawan ya. Di dalam Lukas 7 ayat 37 sampai 38. Apa yang disaksikan oleh Lukas? Sebentar ya. Ini dia. Coba kita lihat di dalam Lukas 7. Kasih lihat lah. Nah, itu ada Lihat. seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus di dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya, bukan pernikahan. Kakinya dicium, gitu ya. Sekali lagi aku bacakan. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya, bukan mencium seperti pernikahan, bukan ya, mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Kakinya yang dicium, disekanya dengan rambutnya, bukan mencium pernikahan. Bukan seperti yang di pernikahan ya. Itu penghujatan Nandar. Tidak ada pernikahan di situ. Dan apakah itu dilakukan di satu ruangan yang kosong? Dan tidak. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata di dalam hatinya, jika ia nabi tentu ia tahu siapakah orang perempuan itu yang menjamah ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Artinya adalah orang Farisi melihat kejadian itu, bahwa Maria menyekat rambutnya, disekanya ke kaki Yesus dan mencium kakinya sambil menangis, bukan mencium soal pernikahan, gitu ya. Jadi kalau kau mengatakan lagi Yesus itu menikah, itu adalah penghujatan. Baik, yang kedua, itu yang pertama ya, sudah kujawab ya, mencium kakinya. Yang kedua, laki-laki tidak boleh bersentuhan dengan perempuan. Orang-orang Yahudi lazim bersentuhan laki-laki dengan perempuan. Hanya orang yang pikirannya hanya selangkangan lah yang melarang hal itu. Contoh, seorang anak perempuan tidak dilarang untuk memeluk bapaknya kalau di hatinya tidak selangkangan. Tetapi kalau di dalam ajaran hanya selangkangan, maka tidak boleh, karena yang ada di pikiran hanya selangkangan. Tentu saja berbeda dengan orang Kristen dan orang Yahudi.
Berjabat tangan dengan perempuan, laki-laki dan perempuan berjabat tangan, itu biasa di dalam agama Yahudi dan di dalam agama Kristen. Karena di dalam otak orang Yahudi dan orang Kristen, tidak hanya selangkangan saja. Semoga kau paham. Jadi sekali lagi, kenapa ada yang mengatur itu di dalam satu agama? Karena di dalam ajaran agamanya hanya selangkangan. Sudah kujawab ya? Jangan kau bilang tidak kujawab. Baik. Sekarang kembali ke pertanyaanku. Bisakah menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa mengakui Muhammad? Bisakah menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa bawa-bawa Muhammad? Nah, lalu kau mengatakan Muhammad itu nabi. Oke. It's okay Muhammad itu nabi. Bisakah kita berdoa kepada Tuhan tanpa bawa nama Muhammad? Kau jawab dulu dong. Anggaplah dia nabi bagi orang Islam. Bisakah kau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa-bawa Muhammad? Itu pertanyaannya simpel. Bisakah menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa Muhammad? Silakan. Bisa cek sebentar balik kamera nggak di HP-nya? Ya, katanya nggak ada laptop, rusak katanya. Kan ada laptop katanya. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena Balik kamera itu. Kan tadi baca enggak. Ya udah, Kita nggak apa-apa. lihat. lanjut saja lah. Lanjut saja lah. Aku kalau kukatakan gini. Kalau kukatakan gini. Padahal kita kemarin udah sepakati loh. Iya. Kita sepakati ada data loh. Lebih bermasalah. Bermasalah Karena udah, sering Cep, aku bermasalah, pakai. Cep. Dengar Enggak dulu, apa-apa, dengar Cep. dulu. Karena sering kupakai untuk live streaming. Jadi kapasitas laptop itu nggak cukup. Gitu ya. Nah, sekarang giliranmu Nandar. Silakan. Sebentar, waktu aku ya. Kita umat Islam itu kalau berdoa langsung lah ya, tidak seperti kamu ada perantara. Kalau kamu kan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus ya. Kamu kebanyak oknum. Kalau kita di dalam surat Al-Baqarah itu ud'uni astajib lakum. Kata Allah apa? Berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan. Tidak ada berdoa harus berdoa kepada Nabi Muhammad meminta. Di dalam Islam murtad kalau kita berdoa kepada Nabi Muhammad, ya wahai Rasulullah berikanlah aku, kabulkanlah wahai Rasulullah, aku minta kepadamu ya Rasulullah. Nggak ada lah Di dalam Islam itu menyembah, mengabdi hanya kepada Allah. Di dalam Quran surat Toha ayat ke-14, innani annallahu la ilaha illa anna fa'budani wa aqimis sholata li dzikri. Kata Allah apa? Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada aku, beribadah hanya kepada aku. Jadi berdoa itu kepada Allah. Makanya kalau mau bertanya, pelajari dulu Islam. Ini kamu pertanyaannya aja salah. Oke, kalau Yesus itu menikah, saya tunjukkan Yesus itu bukan hanya menikah, Lae ya. Kamu tadi tidak menjawab pertanyaan saya. Lae, kalau di dalam ajaran Yahudi dan Islam menyentuh kakak, menyentuh ibu, menyentuh bapak, ya tidak masalah. Di dalam konteks ini adalah Maria Magdalena bukan kakaknya Yesus, Maria Magdalena bukan ibunda Yesus, tetapi Maria Magdalena mencium Yesus. Mencium Yesus. Dalam ajaran Yahudi yang mana yang membolehkan seorang wanita dewasa mencium laki-laki dewasa orang Yahudi? Apalagi dia adalah nabi, apalagi dia rabi. Saya tidak berbicara Lukas 7 ayat 38 tentang pernikahan, tetapi saya berbicara bahwa Maria Magdalena adalah istri daripada Yesus. Saya punya data lain, nanti saya tunjukkan satu persatu ya. Nih, Maria Magdalena ada bukunya, ulasan Injil Maria Magdalena. Kalau Maria Magdalena adalah istri Yesus. Bahkan dari hasil pernikahan Maria Magdalena dengan Yesus itu punya anak dia. Nilai nih ya. Ntar aku gedein layarnya. Ctrl Shift tambah ya. Oke. Nah, ini Yesus ya. Yesus menikah dengan Maria Magdalena, punya 3 anak. Ada yang namanya Joseph, ada yang namanya Justus, Kolose 4 ayat 11, ada yang namanya Tamar. Jadi Yesus punya istri, punya anak itu literasinya jelas. Ntar saya tunjukkan literasinya ya, jangan sampai dikira saya dari ini ya. Nah, kita lihat nih ya. Kita lihat literasinya. Ini literasinya, literasinya kecil ya. Susah ya. Literasinya nantilah kalau mau diperbesar nanti ya. Oke. Kita lihat juga lah ya.
Kita lihat ada sebuah buku yang menarik ini teman-teman ya. Ini bukunya adalah Pernikahan Yesus. Pernikahan Yesus ini ditulis bukan oleh orang Muslim, oleh orang Kristen itu sendiri. Kita lihat nih teman-teman ya. Masih ada waktu nggak? Masih. Di sini dikatakan berbagai cabang Yudaisme memiliki penafsirannya sendiri-sendiri baik terhadap Torah maupun Talmud. Tetapi satu hal yang disepakati oleh semua teks dan ajaran Yahudi adalah masalah perkawinan. Perkawinan dianggap penting bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Uraian mengenai Torah menyatakan dengan jelas bahwa tidak lengkaplah laki-laki yang tidak menikah. Dan 2000 tahun yang lalu seandainya Yesus dari Nazaret belum menikah menjelang umur 18 tahun, dia akan dianggap sebagai makhluk yang sangat aneh. Lebih buruk lagi, dia tidak akan sungguh-sungguh diterima sebagai guru oleh orang-orang Yahudi lainnya. Pertanyaan saya kepada Laya, kenapa sejarah Kristen menutupi usia Yesus dari 13 sampai dengan 30 tahun? Ingat, kenapa bapak-bapak gereja dan Alkitab menutupi kisah Yesus dari usia 13 sampai dengan 30 tahun, 17 tahun dihilangkan dalam Alkitab, muncul kembali di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 10 pada usia 30 tahun. Lalu Yesus berdakwah 3 tahun, lalu menurut Kristen disalib, hanya 3 tahun dakwahnya. Yang dari 13 sampai 30 tahun kemana? Kemudian saya bertanya kepada Anda, apakah seorang rabi menikah? Lalu berapa usia rabi itu menikah? Jawab. Jawab. Terima kasih. Jawab ya. Kenapa usia Yesus menghilang dari 13 sampai 30 tahun? Lalu usia berapa seorang rabi itu menikah? Nandar, udah habis waktumu Nandar. Silakan. Oke, baik. Sekarang aku jawab. Apakah ditutupi sejarah tentang Yesus ini? Tentu saja tidak ya. Suaramu Kenapa kecil. tidak semua dicatat apa yang dialami Tuhan Yesus ini? Jawabannya ada di dalam Yohanes 21 ayat 25. Yohanes 21 ayat 25. Ya, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semua harus dituliskan, maka agaknya dunia ini tidak muat untuk semua kitab yang harus ditulis itu. Yohanes 21 ayat 25 itu jawabnya. Baik. Tentang dalil yang kau tunjukkan Nanda, aku tidak akan menirumu. Ya, aku tidak akan menirumu sebab aku tidak mau menghujat. Kalau aku mau melakukan seperti yang kau lakukan, tinggal ku beli aja buku Salman Rushdie. Salman Rushdie menulis buku Muhammad itu orang gila. Tapi aku nggak mau. Karena aku tahu etika berdiskusi. Dalil yang dipakai adalah dalil yang formal, yaitu kitab suci. Kalau kau mau mengutip-ngutip buku, artikel, tentu saja itu tidak sah di dalam perdebatan. Contoh, kau membuka satu buku, Yesus menikah, yang ditulis oleh ini, dan ini. Nah, bagaimana kalau kutunjukkan satu buku yang ditulis oleh Salman Rushdie bahwa Muhammad orang gila? Kan bisa rusuh negara ini, Nandar. Jadi kalau kita berdiskusi, kita pakailah dalil yang formal, yaitu kitab suci. Jangan mengambil buku-buku yang ditulis oleh para penghujat-penghujat. Itu etika berdiskusi Nandar. Aku tidak akan mau melakukan seperti yang kau lakukan itu. Nah, kalau di pandangan penonton seakan-akan kau itu punya data. Karena kau tunjukkan ada buku Yesus menikah. Itu bukan data Nandar. Itu bukan data formal, tetapi itu penghujatan. Sama seperti aku, seandainya aku beli buku Salman Rushdie yang mengatakan Muhammad orang gila, kutunjukkan sama kau, oh ini Nandar, ini artikelnya Muhammad orang gila. Itu kan penghujatan Nandar. Jadi kalau berdiskusi, jadikanlah diskusi itu santun, elegan. Jangan membawa data yang tidak formal. Bawalah Al-Quran dan hadis, bawalah Alkitab. Gitu ya. Jangan membawa buku-buku penghujat Nandar. Aku tidak akan mau menirumu. Lebih baik orang menuduh aku tidak punya data daripada aku membawa data hujatan. Seperti yang kau tunjukkan itu. Banyak dong yang mengirim buku sama aku dong. Aku tidak mau terima kan. Buku karya Paul Jang, buku karya Salman Rushdie, buku karya Christian Prince, gratis aku diberikan. Tapi aku nggak mau. Karena aku membaca PDF-nya di internet, ternyata hujatan kepada Nabi Muhammad. Aku nggak mau menggunakan data seperti itu. Karena aku adalah pendebat terbaik Kristen. Salah satu di antara yang terbaik. Aku nggak mau meniru apa yang kau lakukan Nandar. Baik.
Pertanyaanku tadi belum bisa kau tangkap. Ya, aku tidak mengatakan berdoa kepada Nabi Muhammad, enggak. Membawa-bawa Muhammad, berdoa itu kepada Tuhan. Tuhan tidak bisa dipersekutukan. Nah, bisa enggak kau sholat enggak menyebut Muhammad? Itu loh pertanyaan saya. Bukan ku bilang berdoa kepada Muhammad. Siapa yang berdoa kepada Muhammad? Muhammad itu bukan Tuhan, Muhammad itu Nabi. Aku tidak mengatakan orang Islam berdoa kepada Muhammad. Enggak. Bisakah kau sholat, enggak usah bawa-bawa Muhammad? Gitu. Bisakah kau berdoa kepada Tuhan, jangan bawa Muhammad? Karena Tuhan itu tidak boleh dipersekutukan. Gitu ya. Tuhan itu tidak boleh dipersekutukan dengan manusia. Muhammad itu manusia. Dia itu Nabi orang Islam. Bisa enggak kau sholat berdoa kepada Tuhan, nggak usah bawa-bawa Muhammad? Bisa enggak? Kalau tidak bisa, berarti Tuhanmu itu dipersekutukan. Paham ya Nandaria? Aku tidak menuduhmu berdoa kepada Muhammad. Aku tidak pernah menuduhmu berdoa kepada Muhammad. Bisa enggak kau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan bawa-bawa Muhammad? Itu pertanyaannya. Bisa enggak kau sholat kepada Tuhan yang Maha Esa, jangan bawa-bawa Muhammad? Kalau bisa, jawab iya. Kalau tidak bisa, berikan alasannya. Itu. Aku tidak menuduhmu berdoa kepada Muhammad. Ya enggak. Aku tidak menuduhmu berdoa kepada Muhammad. Bisa enggak kau sholat kepada Allah tanpa bawa-bawa Muhammad? Kalau bisa, berarti benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh dipersekutukan. Semoga kau paham. Jangan kau pelintir lagi, Nanda. Pertanyaannya ya. Aku tidak mengatakan Muhammad itu kita minta doa, enggak. Katakanlah Muhammad itu nabi bagi orang Islam. Dia nabi bagi orang Islam. Nah, bisakah orang Islam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa bawa-bawa Muhammad? Sebagai bukti bahwa Allah tidak bisa dipersekutukan. Silakan, habis waktuku, silakan. Habis ya. Ya, silakan. Baik. Si Rudi ini nggak seru, nggak ada perlawanan. Rudi, di dalam Islam itu kalau sholat bukan hanya membawa Nabi Muhammad. Jalankan waktunya, Bu. Jalankan waktunya, Bu. Cebi. Rudi, di dalam sholat itu kita bukan hanya menyebut nama Nabi Muhammad, tetapi menyebut semuanya. Contoh, menyebut Abraham, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim pun diberkati, ya. Di dalam sholat itu disebut loh nama Ibrahim, ya. Contoh di dalam bilangan bilangan 24 ayat 9. Diberkatilah orang-orang yang memberkati engkau dan terkutuklah orang-orang yang mengutuk engkau. Nabi Muhammad mengajarkan ketika di dalam sholat itu memberkati Abraham loh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya, terberkatilah kepada keluarga Nabi Muhammad dan kepada Ibrahim dan keluarganya, anak cucunya, keturunannya. Di dalam Alkitab, siapa yang memberkati Ibrahim, siapa yang memberkati Yakub, maka akan diberkahi oleh Allah. Itu janji Alkitabmu. Makanya umat Islam ketika berdoa, ketika sholat itu menyebut nama Ibrahim. Apakah umat Islam menyembah Ibrahim? Tidak. Ketika umat Islam sholat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Disebut Ibrahim juga. Yesus pun disebut. Musa pun disebut wa ala ali Ibrahim. Keturunan Ibrahim. Jadi kamu salah besar tentang konsepsi Islam. Itu memberkati Lail Rudi. Saya nggak mau pertanyaannya terlalu cetek buat saya itu ya. Terlalu gampang buat saya itu ya saudara. Kita lihat nilai Rudi ya. Di dalam Ibrani 3 Lail Rudi ya. Saya itu gampang kali pertanyaanmu tuh Lail Rudi. Kita lihat teman-teman ya. Di dalam Ibrani 3 ayat ke-1. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Kita lihat imam besar menurut Rabi Yahudi itu harus kawin nggak? Oke, kita sebut ini layak ya. Ini adalah jewiscentersurabaya.org, data dari Torah nih. We are always the Torah, ya kan? Nah, ini
website orang Yahudi, apakah Rabi perlu menikah? Ternyata like Rudi, ya kita lihat nih, Rabi itu wajib kawin enggak nih? Imam besar dan hajan dalam hukum yang terkait imam besar yang melayani Yom Kippur, Yesus melayani Yom Kippur, harus menikah. Kita lihat lagi nih datanya, bener nggak Yesus kawin? Nah ini data dari kekristenan ya teman-teman ya, data dari kekristenan nih. Ini disebutkan oleh Ibu Rita Wahyu, pakar Ibrani dari Kristen, The Lost Year of Jesus, di mana Yesus berada ketika berusia 12 sampai 30 tahun. Jangan ngelap-ngelap keringat dulu dong lah, udah santun aja sama saya, nggak bakal diapa-apain ya. Kita lihat nih, kenapa Yesus itu hilang dari peredaran selama 12 sampai 30 tahun? Kita lihat lah. Nih saya bacakan di dalam bahasa Ibraninya ya. Ini di dalam Pirkei Avot Perek Hames Misvar Esrim Ve'ehat. Nah di usia 30 nih tahun nih boleh mengajar di depan umum. Kita lihat kemana sebelum itu. Di sini dikatakan, mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau nggak cukup nanti mohon dispensasi, nanti ada Batak pun kasih dispensasi. Di sini dikatakan oleh Yehuda bin Tema, Hu hayah Omer ben Hamesh Shanim Lamikra. Pada usia 5 tahun, Yesus sebagai seorang Yahudi wajib belajar Iqra, membaca Torah ya. Ben Esher la Misnah. Pada usia 10 tahun dia wajib belajar Misnah. Ben Shalosh Esre la Misfot. Pada usia 13 tahun dia belajar dan dikenakan Mispot. Mispot itu ada 613, ada Sheshmeot Vesalos Esre. Yesus dikenakan hukum 613, di mana salah satunya nggak boleh mencium seorang, nggak boleh disentuh oleh seorang perempuan. Ternyata di dalam Lukas 7 ayat 38 Yesus dicium oleh Maria Magdalena. Kenapa Maria Magdalena mencium Yesus? Karena dia adalah suaminya. Ben Hamesh Esre la Talmud. Pada usia 15 tahun Yesus harus belajar Talmud. Ben Semone Esre la Hupah. Ben Semone Esre la Hupah. Apa lahupah itu? Lihat di sini. Lahupah itu teman-teman, lahupah pada usia 18 tahun, kanopi pengantin atau lahupah. Apa lahupah itu? Kita lihat. Lahupah dalam sebentar Bang Nandar. Waktunya ditambahin sedikit nanti. Bentar. Si Rudi boleh kita ditambahin nanti soalnya. Udah habis waktumu Nandar. Ternyata lahupah ini kawin tuh. Bang Nandar nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Kita harus kesepakatan pertama tadi. Kalau mau ditambah harus kesepakatan berdua, jangan diubah. Baik, silakan. Oke, baik. Sekarang aku jawab. Aku jawab ya. Sudah aku bacakan tadi dalilnya di dalam Matius 19 ayat 12. Tuhan Yesus sendiri yang berkata, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang menjadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Itu data otentik dari Alkitab. Data yang valid. Karena perdebatan kita ini adalah antara agama Islam dan Kristen. Maka kita akan menggunakan dalil dari Al-Quran, hadis, dan Alkitab. Bukan dari artikel. Udah aku bilang tadi sama kau Nandar, kalau mau aku artikel, banyak sekali artikel yang ditulis oleh penghujat-penghujat Muhammad. Banyak. Salman Rushdie itu tuh sampai ditikam itu. Karena dia banyak menulis buku tentang penghujatan terhadap Nabi Muhammad. Aku nggak mau. Data-data dari artikel. Mohon maaf. Sebentar dulu. Untuk efektivitasnya, mending langsung poinnya aja, langsung menjawab pertanyaan atau menanggapi atau jangan menanggapi sesuatu yang, kalaupun datanya tidak terima, cukup Bang Rudi tidak terima saja data seperti itu. Hargai waktu saya moderator. Karena enggak, soalnya dari tadi Bang Rudi cuma membantah soal data yang seharusnya tidak dibawa tadi loh. Moderator, tolong hargai waktu saya moderator. Saya pause loh. Iya. Saya pause. Biarkan saya. Bisakah saya berjuang sendiri moderator? Bisakah enggak, saya soalnya Bang Rudi juga nggak menunjukkan data apapun gitu loh Bang Rudi. Gini loh, datanya udah di otak. Yang penting dari kemarin kita udah sepakat loh bahwa kita akan debat itu pakai data gitu loh ya. Kalau aku tunjukkan sama kalian buku yang ditulis Paul Jang, kira-kira kayak mana? Apakah kalian bisa menjamin dari polisi? Terus gunanya laptop baru ini apa? Mohon maaf. Itu dia. Aku tidak mau data hujatan. Aku nggak mau data hujatan. Nggak mau aku data hujat. Karena aku tahu buku itu menghujat.
Untuk apa aku tampilkan? Ini apa sih Rudi ini? Kayak mana sih? Kayak mana sih moderator? Kayak mana? Udah gak apa-apa, saya biarkan penonton yang menilai. Biarkan saja. Nggak apa-apa, nggak udah. Biarkan banyak saja. yang mualaf. Atau Biarkan perlu banyak aku yang tunjukkan mualaf. buku yang ditulis oleh Saifuddin Ibrahim. Aku nggak mau karena aku tahu buku itu hujatan. Aku nggak mau. Oke, kita lanjut ya, Lanjut. Saya sudah Udah, beberapa biarkan kali dia, mengingatkan. biarkan banyak yang mualaf. Semakin dia tidak bisa menjawab, semakin Oke, banyak orang saya yang mau lanjut menjawab. waktunya. Ya, lanjut. Saya mau lanjut waktunya. Oke. Oke, lanjutkan waktunya. Ya, bukan apa-apa. Kita banyak apa, tapi karena ini hujatan, aku nggak mau. Gitu loh. Karena ini hujatan, aku nggak mau. Bukan nggak banyak ini. Tapi karena ini hujatan, aku nggak mau. Aku tahu etika berdiskusi. Semoga kawan-kawan paham. Yang kita pakai dalil adalah Alkitab dan Al-Quran. Jangan artikel-artikel, jangan website-website, jangan buku-buku hujatan. Semoga kau paham. Aku ini berdiskusi, sudah berdiskusi secara tatap muka langsung. Aku tahu etika berdiskusi. Gitu ya, semoga kau paham. Baik, sekarang aku jawab. Matius 19 ayat 12 jelas sekali mengatakan, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Itu perkataan Tuhan Yesus langsung. Jadi tidak diwajibkan bagi orang untuk menikah. Sudah? Tidak diwajibkan bagi orang untuk menikah. Kalau kau menunjukkan buku hujatan tadi, aku nggak mau menirunya, nggak mau. Gitu ya? Dan itu tidak perlu kubantah karena itu buku penghujat. Tetapi perkataan Yesus sendiri di dalam Alkitab, tidak semua orang menikah, dan ini diikuti oleh para pastor. Pastor itu adalah orang-orang yang mengikuti jejak Yesus. Saya tidak menemukan ada pastor yang menikah. Kalau dia menikah, dia harus tinggalkan data kepastorannya. Itu ya, semoga kau paham, Nandar. Nah, sekarang pertanyaanku, bisa nggak kita sholat nggak usah menyebut Muhammad? Atau nggak usah deh sholat, karena kau bilang tadi kita harus memberkati Abraham. Nandar, yang mengutuk Abraham itu tidak pernah dilakukan oleh orang Kristen. Abraham dan keturunannya tidak pernah dikutuk oleh orang Kristen. Justru orang Islam yang mengutuk Israel. Nah, sekarang kawan-kawan orang Islam semua, Nandar sendiri yang membuka datanya bahwa Abraham atau Ibrahim dan keturunannya tidak boleh dikutuk. Nandar yang bilang tadi. Jadi kawan-kawan stop untuk mengutuk Israel ya. Itu dari Nandar tadi. Nah, kami orang Kristen memang tidak pernah mengutuknya. Karena kami percaya ayat itu, siapa yang mengutuknya akan terkutuk, siapa yang memberkatinya akan diberkati. Benar itu Nandar. Jadi kawan-kawan Islam stop untuk mengutuk Israel. Nandar tadi sudah buka datanya. Baik. Sekarang kembali ke pertanyaanku. Kalau aku berdoa sekarang kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa enggak tanpa membawa Muhammad? Simpel pertanyaanku. Bisa enggak aku sholat kepada Allah Subhanahu wa taala tapi enggak membawa-bawa Muhammad? Oke, Muhammad itu nabi, Musa itu nabi, Ibrahim itu nabi, it's okay. Bisa enggak aku berdoa sekarang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa-bawa nama Muhammad? Paham kan? Pertanyaannya sangat simpel. Simpel pertanyaannya, Nandar. Bisa enggak orang Islam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa-bawa Muhammad? Kalau bisa jelaskan. Kalau tidak bisa jelaskan. Simpel pertanyaannya, dari tadi kau mutar-mutar. Semoga kau paham, Nanda. Semoga kau paham. Dari tadi kau tidak menjawabnya. Sholat kita diperintahkan untuk memberkati. Bisa enggak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa-bawa Nabi Muhammad? Bisa atau tidak? Kalau bisa jelaskan. Kalau tidak bisa, berikan jelasannya. Alasannya apa? Sekali lagi, bisa nggak menyembah Allah tanpa bawa-bawa Muhammad? Silakan kau jawab. Dah. Ya, jawabannya gampang, bisa dong. Kan tadi aku berdoa, sebentar aku tadi berdoa ya. Contoh di aku tadi berdoa, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Ya,
tunjukilah kepada si Rudi, ya Allah, tunjukilah kepada si Rudi bahwa yang benar itu adalah Islam, dan berikanlah si Rudi kemampuan untuk mengikuti ajaran kebenaran Islam. Wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukilah kepada si Rudi bahwa ketidakbenaran itu adalah pada saat yang dia jalani sekarang ini. Maka berilah si Rudi ini kemampuan agar melepaskan dan menengkingkan segala bentuk ketidakbenaran. Dalam bahasa Arabnya, Allahu yahdik Rudi Simamora, semoga Allah memberikan kamu hidayah. Itu bahasa Arab. Kita langsung berdoa kepada Allah. Oke, sekarang saya tunjukkan lagi datanya. Kamu nggak pernah menunjukkan data. Pertanyaanmu itu begitu lemah, Rudi, nggak bisa membantah argumentasi saya. Saya tadi nunjukkan data dari Ibrani 3, imam besar yang kita akui adalah yaitu Yesus. Ini menurut data orang Yahudi. Palen tanya tuh, si Palen atau Umar tuh ya. Umar dulunya Yahudi. Tanya nih, ini kan komunitas Yahudi di Surabaya. Imam besar yang melayani Yom Kippur harus menikah. Pertanyaannya, Yesus imam besar atau bukan? Imam besar. Kemudian saya tadi membuka data Ibu Rita Wahyu. Kau anggap Ibu Rita Wahyu penyesat. Wah, ini bahaya kamu. Ibu Rita Wahyu itu salah satu tim penerjemahan Alkitab Indonesia loh, LAI loh. Kok Anda katakan penyesat? Ibu Rita Wahyu membahas kenapa Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun tidak dicatat oleh Bapak Gereja. Tidak dicatat dalam Alkitab karena Yesus kawin. Ini data dari Kristen loh. Ini nih, Sarapan Pagi Biblika. Di mana datanya, Nandar? Saya tunjukkan lagi datanya. Ini bukan data. Kok kamu bilang oh itu data artikel atau apa loh? Ini data dari Kristen. Sekarang itu era digital, Kamu saja kemarin saya bacakan hadis kan dari artikel. Kenapa kamu tidak sangkal itu? Ketika saya membacakan hadis dari artikel, kamu iakan. Sementara ketika saya bacakan data artikel dari kekristenan, kau malah membantah. Jangan artikel, jangan internet. Kau itu standar ganda. Ya kan? Kita lihat nih ya teman-teman ya. Tadi kan sudah saya perlihatkan. Ini data dari nih, ya. Saya ulangi nih. Waktunya 2 menit ya. Langsung saja. Di sini dikatakan usia 18 tahun nih. Pada usia 15 tahun belajar Talmud. Pada usia 18 tahun kanopi pengantin atau lahupa. Coba kita cari lahupa itu apa. Ternyata dengan pencarian lahupa sebagaimana disebutkan di dalam Firke Abot Ferek Hames Misar Esrim, ternyata ini tulisan Ibrani loh ya, data dari orang Israel ya. Ternyata yang namanya lahupa adalah kawin. Ini kawin. Jadi kenapa Yesus tidak dicatat? Karena Yesus kawin tuh. Kalau kita cari dengan pencarian yang tertulis di sini lahupah, ini kan lahupah berkenaan tentang apa? Berkenaan tentang Yesus menikah. Berkenaan kenapa dari usia 12 sampai 30 tahun Yesus tidak dicatat? Karena pada usia 18 tahun Yesus kawin. Ini data dari Kristen sendiri, ini data dari Yahudi. Kenapa kau katakan Bu Rita Wahyu penyesat? Wah, ini bahaya antum ya. Kemudian kita lihat juga ya, ini ada Injil yang ditutup-tutupi oleh Kristen, namanya Injil Maria Magdalena ya. Kita lihat nih teman-teman. Ternyata Maria Magdalena ini memang istri Yesus. Nih di dalam Injil Maria Magdalena ayat 1-6, Petrus berkata kepada Maria, "Kami tahu cinta guru terhadapmu beda dari cintanya terhadap wanita-wanita lain. Beritahukan kami apa saja yang dapat kau ingat dari apa yang pernah disampaikannya kepadamu, sesuatu yang kami belum dengar sebelumnya." Ini sama persis dengan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar, waktunya masih ada gak? Abu Bakar pernah bertanya kepada putrinya putri Rasulullah, putrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, amalan apa yang aku tidak ketahui tapi kamu mengetahuinya?" Sama, yang lebih tahu tentang hal-hal kewanitaan, Yesus mengajarkan tentang fikih munakahat, fikih kewanitaan kepada Maria Magdalena. Maria Magdalena mengajar kepada wanita-wanita pengikut Yesus pada saat itu. Jadi Yesus tidak boleh mengajar langsung. Di dalam ajaran Yahudi tidak boleh semacam itu. Makanya kenapa kisah Yesus dihilangkan dari 12 sampai 30 tahun? Karena Yesus kawin, datanya jelas saudara. Saya bukan berdusta loh, ada datanya loh. Datanya bisa dipertanggungjawabkannya secara hukum. Debater Kristen yang paling hebat, mari berdebat dengan saya. Itu habis. Terima kasih. Sekarang aku jawab ya.
Sekarang aku jawab. Sudah aku katakan tadi, kita memakai data yang valid, ya, sesuai dengan perdebatan kita. Ini perdebatan antara agama Kristen dan agama Islam. Jadi data yang kita bawa itu harus dari Al-Quran, hadis, dan Alkitab. Bukan dari artikel-artikel. Lalu kau mengatakan tadi, tanya si Cahyono, tanya si Cahyono. Kau aja yang percaya si Cahyono Yahudi. Aku bisa pastikan si Cahyono itu dulu orang Batak. Kan sempat KTP-nya itu kelihatan. Si Cahyono itu orang Batak, bukan orang Yahudi. Kau jangan terlalu mudah dibohongi orang. Inilah yang kusesalkan bagi kawan-kawan teman-teman muslim ya. Jangan terlalu mudah percaya. Sekalipun dia ustadz yang mengaku mantan pendeta, mantan pastor, jangan terlalu mudah percaya. Si Cahyono itu bukan orang Yahudi, si Cahyono itu orang Batak. Kau bahas dia ya, aneh ya. Karena kau tadi mengatakan, Nandar, tanya aja si Cahyono, kau bilang tadi kan. Nah, karena kau percaya si Cahyono itu orang Yahudi, faktanya si Cahyono orang Batak, marga Sinaga. Jangan terlalu mudah kalian dibohongi. Memang benar tertulis, keturunannya akan seperti keledai liar. Itu tertulis di dalam Alkitab. Keturunannya akan seperti keledai liar, keturunan Ismail. Nah, kita tahu keledai itu adalah hewan yang bodoh dan mudah dibohongi. Nah, tapi kalau bisa rubah Nandar, kau jangan jadi keledai. Sekalipun DNA-mu adalah keturunan keledai liar. Dalam kejadian itu dari anak Ismail itu kan. Nah, bahwa Tuhan berfirman, keturunan Ismail adalah keledai liar, lakunya seperti keledai liar. Sekalipun kau tahu keledai itu bodoh, dungu, kau kalau bisa merubah. Masa kau percaya si Cahyono Yahudi? Udah jelas-jelas si Cahyono orang Batak, marga Sinaga itu. Gitu ya, baik. Nah, sekarang kau sendiri loh yang bilang tadi, ya, kawan-kawan ini ditonton 1000 orang. Tadi aku bertanya, bisakah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa membawa-bawa Muhammad? Sinandar jawab bisa. Sinandar jawab bisa, bukan aku ya. Nah, jadi kawan-kawan sudah ya. Sinandar yang jawab bisa katanya. Alasannya memang tidak dia beritahukan ya. Nah, jadi kalau kawan-kawan berdoa, kalau kawan-kawan mau mengikuti Sinandar, jangan bawa-bawa Muhammad. Bisa kata Sinandar. Sinandar yang bilang. Kan begitu. Nah, demikian juga dengan ya yang lain-lain lah, bersahadatlah kepada Allah, jangan bawa-bawa Muhammad kata Sinandar. Sinandar yang bilang tadi bisa gitu ya. Nah, bersahadatlah kalian la ilaha illallah, selesai, jangan bawa-bawa Muhammad. Demikian sholatlah kalian Allahu Akbar dan sami Allahu liman hamidah, dan berdoalah kalian asyhadu anna ilaha illallah. Jangan bawa Muhammad kata Sinandar. Bisa kata Sinandar kawan-kawan. Bisa kata Sinandar. Berdoa juga. Bisa kata Sinandar. Ya, itu Sinandar yang bilang, bukan aku. Terima kasih kawan-kawan. Nah, ini adalah bukti bahwa Tuhan itu tidak bisa dipersekutukan. Ya, Tuhan itu tidak bisa dipersekutukan kawan-kawan. Tuhan tidak bisa dipersekutukan dengan manusia. Sekalipun dia nabi seperti Muhammad. Benar, Muhammad itu nabi bagi orang Islam. Benar. Tapi kalau menyembah Tuhan, Tuhan tidak pantas dipersekutukan dengan manusia. Seperti yang dijelaskan Sinandar tadi, memang bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menyebut Muhammad, memang bisa kata Sinandar. Ya, aku hormat sama Sinandar, berarti Sinandar jujur. Itulah kalau orang sering membaca Alkitab. Sedikit demi sedikit dia akan jujur. Kalau sering membaca Alkitab seperti Sinandar. Sinandar kan sering membaca Alkitab. Nah, dia akan menyadari kesesatan yang terjadi selama ini. Itu kawan-kawannya. Jadi sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak usah bawa-bawa Nabi Muhammad kata Sinandar. Sinandar yang bilang tadi ya, jangan aku pula disalahkan. Baik, sekarang aku jawab. Tuhan Yesus berkata, ada orang yang menikah dari dirinya sendiri. Ada orang yang tidak menikah dari dirinya sendiri oleh karena kerajaan Allah. Jadi bagi kita manusia, kita tidak diwajibkan untuk menikah. Pastor sudah menyerahkan seluruh hidupnya kepada pelayanan firman Tuhan. Pastor tidak pernah menikah. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus menikah, itu adalah penyesatan.
bahwa Yesus tidak pernah menikah. Ya, silakan. Waktu habis. Oke Nandar, udah 2 jam Nandar. Belum ditanggapi udah 2 jam. 1,5 jam. Aduh, ya aku belum tanggapi loh ya. Loh, waktunya kan udah pas. Aduh, Cebi, ini jam berapa, Cep? Berarti enggak. Berarti Ya udah, harus closing, ini closing, terakhir closing. closing statement ya. Closing closing statement. Closing statement berapa lama? Berapa lama Bang Rudi 7 maunya? menit, 7 menit. Gak 7 apa-apa, menit katanya. biar si Rudi ini. Oke, siap ya. Oke, kita closing statement. Oke, Bang Nana dulu Apa, silakan. kita gak masalah ya, 7 menit. Oke. Silakan Nandar, Iya. silakan. Inilah ya, Kristen kalau berbicara tentang Islam nggak tahu. Kalau saya berbicara Kristen 15-16 tahun ya, dari tahun 2006 saya belajar Kristen. Kan saya belajar Kristen bukan main-main, bisa Ibrani, bisa Yunani, baca Arabik juga bisa. Rudi, kamu tuh tidak bisa membedakan antara ibadah mahdoh dengan goiro mahdoh. Di dalam ibadah mahdoh itu sudah jelas tuntunannya seperti apa. Sholat itu ibadah mahdoh, ya kan? Yang ada tuntunannya jelas. Ada bersolawat kepada Nabi Muhammad, kepada Ibrahim, kepada keturunannya jelas. Yang saya maksud tadi bisa, sekarang saya doakan kamu, Rudi, Allah yahdik, tidak menyebut nama Nabi Muhammad. Ini goiro mahdoh, boleh. Tetapi adabnya memang harus pakai menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Ketika sholat pun jelas, Solu kama ro'aitumuni usoli, kata Rasulullah. Solatlah seperti kalian melihat aku solat. Data jelas. Belajar Islam dulu. Jadi saya juga Islam, saya juga dulu kuliah, saya juga dulu ya begitu. Iya. Oke, sekarang saya tunjukkan kalau Yesus juga punya anak. Yesus punya anak itu bukan berdasarkan ucapan saya. Bukunya dari buku Kristen sendiri. Nih, tunjukkan ya. Guys, Yesus punya anak, guys. Nih. Rudi ya. Ya, ini ditulis oleh Shimha Jacobupici dan Charles Pellegrino ya, The New York Times bestseller, penemuan arkeologi. Ini penemuan arkeologi nih. Arkeologi ini jelas loh tentang apa. Arke itu kan apa? Perawalan, permulaan. Ini tentang penemuan permulaan nih. The Jesus Family Tomb. Makam keluarga Yesus, siapa saja ditemukan makam keluarga Yesus. Makam keluarga Yesus itu ternyata anaknya yang bernama Justus. Ini nih ya, ini osarium nih, peti mati dari anaknya Yesus. Ya, putranya yang bernama Yudah ya. Yudah itu dalam bahasa Ibraninya, di dalam bahasa itunya, di dalam bahasa Alkitabnya Kolose 4 ayat 11, Justus itu dia. Ya. Oke, saya tunjukkan juga. Kamu itu gimana sih, Rudi nih. Ya, datanya jelas nih. Kalau Yesus itu punya anak. Nah, saya berpakat kutuk. Aing ngomong nanti ya. Nah, ini Yesus Kristus menikah dengan Maria Magdalena, punya anak Joseph, son of Christus. Kemudian ada namanya Jesus atau Justus Kristus ya. Kemudian yang ketiga adalah Tamar, punya 3 anak dia. Termaktub di dalam buku ini, silahkan beli. Terima kasih Bang Rahmat, ini saya dikasih oleh Bang Rahmat dari Riau, berkah selalu. Jadi saya banyak dikasih buku. Ini dalam Alkitab. Nah, lihat nih Alkitab nih. Aduh, kelihatan gak tuh? Screenshot Alkitab. Kemudian masalah Yesus kawin. Saya sudah tadi menyampaikan itu bukan data abal-abal. Ini dalam Firke Avot Verek Hames Misvar Eshrim Ve'ehat Hu Hayyah Omer Ben Hames Shanim Lamikra. Ini Yehuda Ben Tema berkata di dalam Firke Avot Verek Hames Misvar Eshrim Ve'ehat Ben Hames Shanim Lamikra. Yesus pada usia 5 tahun harus belajar membaca. Ben Esher Lamishna, pada usia 10 tahun Yesus belajar Misnah. Ben Shalosh Eshere Lamishpot, pada usia 13 tahun Yesus akil balik kalau dalam Islam itu ya. Mukalab kalau dalam Islam itu. Makanya disebut di sini Lamishpot. Ben Hames Esre La Talmud, pada usia 15 tahun belajar Talmud. Ben Semone Esre La Hupa, pada usia 18 tahun Yesus wajib kawin. Nah, ini tertulis apa? Lahupa. Lahupa di sini apa?
teman-teman, lahupah ya, mana tadi lahupah? Nah, di sini lahupah adalah kanopi pengantin. Kita lihat pencarian lahupah di Google. Makanya harus bisa bahasa Ibrani kalau mau tahu Yesus kawin. Nah, ketika kita cari diksi lahupah, ternyata perkawinan orang Yahudi tuh. Tuh, lihat bahasa Ibrani. Ini tuh ada peci kecil di ini kan orang Yahudi tuh. Lahupah itu ternyata perkawinan Yesus. Nah tuh semuanya perihal tentang kawin tuh. Ini orang Yahudi juga tuh. Lihat pecinya di atasnya kecil nih. Nah tuh kawin semua. Rudy, kamu tahu tidak kenapa kisah Yesus ditutupi dari usia 12 sampai 30 tahun? Karena Yesus harus memenuhi, harus melewati fase-fase pernikahan. Pabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat kamu mana, nikmat Tuhanmu mana lagi, Rudy, yang kamu dustakan? Nanti kamu malam besok ditantang oleh abang saya, Abang Moto, bahas keledai liar ya. Kalau kamu berani nanti sama Bang Moto. Baik. Jadi data-data yang saya sampaikan adalah data-data dari kekristenan. Dan ini bukan suatu penghujatan. Yang menyebut Yesus menikah, papirusnya asli. Yang menyebut Yesus menikah, data dari Kristen, ada bukunya, ya, ada bukunya. Ini bukan sebuah penghujatan, karena Yesus manusia biasa, wajar dia menikah. Saya disclaimer ini. Siapa debater Kristen yang paling hebat di muka bumi? Mari berdiskusi dengan saya. Di dunia nyata boleh, di dunia maya ayo. Terima kasih Rudy, kamu sudah menyampaikan sepatah dua patah kata. Lagi dan lagi tidak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya debat Yesus kawin. Data saya Rudy, ini belum klimaks loh. Kita ini baru setengah permainan. Baru setengah permainan Rudy. Cuma karena kamu sudah nyerah duluan, hanya sampai sini ya enggak apa-apa ya. Dan saya berdoa untuk Lairudi, boleh kiranya Lairudi Simamora dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilah, dipilih, dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Rudy, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jangan hanya menjadi pendengar firman, tapi jadilah pelaku firman. Lairudi, apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Apabila ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Tadi sampai salah ini puisinya. Makasih. Oke, waktunya habis untuk Bang Nandar closing statement. Sekarang giliran Rudy untuk closing statement. Silahkan, bentar saya riset dulu. Oke, dimulai dari sekarang Bang Rudy, silahkan. Oke, iya. Ya, seperti yang kusampaikan tadi ya, tidak ada data bukti otentik di dalam Alkitab bahwa Yesus itu pernah menikah, tidak ada ya. Tetapi standar ganda itu selalu ada. Dari tadi kau menghujat Tuhan Yesus, tapi jangan lupa Nandar, 90% orang Islam di Indonesia mengaku Yesus itu Isa. Jadi harus kau gunakan juga batasan, nanti orang Islam marah sama kau loh. Kalau kau mengatakan dengan terus-terusan Yesus menikah dengan Maria Magdalena, maka orang Islam 90% di Indonesia akan memarahi kau Nandar. Karena menurut mereka Isa itu adalah orang termulia di dunia dan di akhirat. Gitu ya, jadi jangan kau standar ganda Nandar ya. Itulah makanya enak berdebat dengan anak Batak, tahu batasan-batasan. Kenapa? Karena saya mempelajari agama Islam dan agama Kristen secara jujur. Kalau kau menghujat Tuhan Yesus, kau harus jaga perasaan 90% orang Islam di Indonesia. 90% orang Islam di Indonesia menganggap Isa itu adalah Yesus. Dari tadi kau menghujat Yesus, mengatakan Yesus punya anak. Kau bisa dimarahi 90% umat Islam di Indonesia, tapi itu kan mayoritas Islam. Kalau kau memang gini loh, Islam itu kan terbagi juga, ada minoritas, ada mayoritas. Kalau kau Syiah nggak apa-apa juga sih, tapi kau harus hormati apa yang diimani mayoritas Islam, bahwa Yesus itu adalah Isa. Jadi gunakanlah batasan dalam menghujat. Jangan kau pukul rata gitu ya. Harus ada remnya sedikit. Kalau kau mau menghujat Yesus, pakailah remnya. Nanti kau dimarahi orang Islam. 90% orang Islam di Indonesia menganggap kalau Yesus itu adalah Isa. Ya, kalau kau menghujat Yesus sama saja kau menghujat Isa. Baik, sekarang aku jawab.
Ya, jangan berisik dulu moderator, jangan berisik dulu. Kau sudah plan lagi kan? Benar kan? Di awal tadi kau bilang, bisakah menyembah Allah tanpa membawa-bawa Muhammad? Pertama kau bilang bisa. Setelah closing statement kau bilang nggak bisa. Nah, plan kawan-kawan. Itulah makanya aku bilang, di setiap perdebatan anak bata, pertanyaanku itu cuma satu sampai debat selesai dan tidak akan bisa dijawab. Kalau kau mau mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dipersekutukan, kenapa kau persekutukan dia dengan Muhammad? Contoh dalam bersahadat nih, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dipersekutukan, gak usah bawa-bawa Muhammad, gampang kan? Demikian juga dengan berdoa dan sholat dan segala macam. Semoga kau paham. Kau udah plan. Pertama kau jawab bisa. Setelah closing statement kau jawab nggak bisa kalau sholat. Ada bagian-bagiannya. Nah, inilah standar ganda ini. Semoga kau paham. Semoga kau paham, Nandar. Baik. Sekarang aku hanya memberitakan kepadamu keselamatan. Tentang dalil-dalil yang kau tunjukkan. Semua itu otomatis tertolak. Karena kitab suci sudah selesai ditulis di zaman pemberitaan firman Tuhan. Bagaimana mungkin ada kitab suci yang muncul beberapa ratus tahun kemudian bisa dipercayai? Tentu saja tidak. Contoh nih sekarang. Kau sudah punya kitab suci sekarang kan? Al-Quran. Kalau bulan depan ada orang yang membuat kitab suci, apakah itu bisa kau percaya lagi? Tentu saja tidak. Karena kitab sucimu sudah selesai. Nah, demikian juga dengan iman Kristen. Alkitab orang Kristen sudah selesai dan itu sudah fix. Nah, ketika Muhammad membawa Al-Quran tentu saja tertolak. Karena di dalam Wahyu 22 ayat 18, siapa yang menambahkan dan mengurangi akan dapat malapetaka. Itulah makanya Al-Quran itu ditolak oleh orang Kristen. Yang pertama. Yang kedua, kenapa orang Kristen menolak Muhammad? Baca Sahih Bukhari 3. Tidak pantas bagi orang Kristen mengimani Nabi yang bertapa baru mendapat firman Tuhan. Itu sangat tidak pantas bagi orang Kristen. Bacalah Sahih Bukhari 3 bahwa Muhammad itu bertahanus di dalam Gua Hiro. Apakah pantas di dalam iman Kristen mengakui ada Nabi yang bertapa? Makanya orang Kristen menolak Muhammad. Dan banyak sih orang Islam setelah membaca Sahih Bukhari 3, mereka jadi bertanya-tanya, betul nggak ini anak Batak? Betul ini nggak anak Batak ini? Makanya aku anjurkan kepadamu, apa yang kuanjurkan sama kau? Bacalah hadis-hadis. Jangan kau campuri dulu agama orang lain, kau pelajari dulu agamamu. Setelah kau membaca Sahih Bukhari 3, maka kau akan sadar bahwa Muhammad itu menjadi nabi karena bertapa di dalam Gua Hiro. Bertahanus. Itu ada di dalam Sahih Bukhari 3. Bacalah. Dan dia didatangi Namus. Itu yang tertulis di dalam Sahih Bukhari 3. Aku tidak menambahi, aku tidak mengurangi, tidak. Itulah awal mula Muhammad itu menjadi nabi. Itulah awal mula Muhammad menjadi nabi. Aku nggak menambahi. Ya, sumpah aku nggak menambahi. Awal mula Muhammad itu menjadi nabi, dia bertahanus di dalam Gua Hiro. Bacalah Sahih Bukhari 3. Nah, bagi orang Kristen ini adalah musyrik. Ya, tetapi bagi orang Islam ini adalah sunnah kan? Sunan Kalijaga pernah bertapa juga kan? Mengikuti sunnah dari Nabi Muhammad. Benar dong, Sunan Kalijaga. Tetapi orang Islam modern menganggap ini musyrik. Ya, ini standar ganda. Kalau Ustadz bertapa ke dalam goa dibilang musyrik. Muhammad bertahanus di dalam goa enggak dibilang musyrik. Sunan Kalijaga bertahanus. Sunan Kalijaga juga bertapa, enggak dibilang musyrik. Tapi kalau ada Ustadz yang bertapa dibilang musyrik. Inilah standar ganda itu. Nah, oleh karena itu Nanda, keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada di dalam siapapun, di dalam iman Kristen. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang boleh menyelamatkan kita. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang termulia di dunia dan di akhirat. Dan satu lagi,
Lakum dinikum waliyadin. Tidak ada paksaan. Silakan. Waktu habis, Le. Terima kasih. Baik, Rudi, terima kasih ya. Oke, terima kasih, belajar lagi kamu ya. Bahasan apa? Kasihan aku teman-teman Kristen loh. Terbukti Udah, Yesus kamu nggak usah menikah loh. framing, Nandar. Kamu nggak usah framing dari Loh, tadi. yang pening siapa dari tadi kok kamu nggak bisa jawab Oke. saya? Oke ya, kayak mana? Kayak mana? Kita apalagi Oke, perkembangan itu Bang Moto, abang saya, Gini, Bang gini, Moto. kita kan udah Sebentar. selesai debat. Iya, Nandar. tahu. Enggak, ini Dengar saya dulu. mau menyampaikan amanah, Bang Ya. Moto. Ini Nandar. Loh. Kita kan udah selesai debat. Iya, Nah, sudah. boleh Aku kita mau bikin menyampaikan. yang tadi itu, yang lomba banyak koin itu, biar penonton yang menilai deh. Itu ya. Oh, baik, Nah, Cep. boleh dong. Cebi. Oh, kita boleh dia- nge-match ya Boleh, tadi ya. boleh. Boleh. Cep, Ya. berarti Cebi Tapi, turun dulu nih, nggak ini bisa dong. kalau bertiga. Gini, ini ada satu permintaanku. Teman-teman Apa? Muslim, buktikan kejujuranmu. Siapa Oke. yang berkualitas? Coba kau Siapa tunjukkan berkualitas siapa yang berkualitas. yang paling banyak ininya, maksudnya biar yang paling banyak itunya. Teman-teman Oh, kamu. Muslim, coba jujur teman-teman Muslim. Siapa yang paling berkualitas? Coba tunjukkan. Di- yang paling berkualitas, yang paling banyak ininya, poinnya. Oh, kamu mau kayak gitu. Teman-teman kaum muslimin, ayo para sultan, serang Rudi. Ayo jujur Waduh. dong teman-teman Muslim. Jujur dong Wah, teman-teman si Rudi Muslim. naik, Siapa Cek. yang paling Waduh. berkualitas di dalam Mane, perdebatan terima ini? kasih. Siapa yang paling berkualitas?